Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jang Haliza Kurniawati, NIM 18017-097 dari Biologi Universitas Ahmad Dahlan. Nah, di sini saya akan mensimulasikan atau mempraktekkan lab virtual ya, teman-teman, menggunakan suatu situs atau website. Di sini situs atau website yang saya gunakan adalah Lab Exchange ini ya. Langsung saja kita mulai, kita bisa mengkliknya langsung atau kalau teman-teman belum pernah menggunakan bisa di search labexchange.org ya. Kemudian karena di sini saya membuat simulasi ini untuk pelajaran rekayasa genetika, maka di sini saya akan mensimulasikan tentang enzim restriksi. Di sini kita bisa cari aja enzim restriksi atau restriction enzyme. Kita search, kemudian ini muncul ya teman-teman. Di sini ada image, ada video. Nah, di sini kita pilih yang simulation. Kita klik aja. Oke, kemudian kita start simulasi. Di sini ada 3 level, kita pakai yang level 1 terlebih dahulu. Konten, oke. Jadi di sini kita akan menggunakan enzim restriksi untuk memotong DNA strand dari 2 plasmid ya. Nah, dari 2 plasmid dan akan menghasilkan DNA fragmen gitu. Nah, di sini ada 2 plasmid PKNR dan PRA. Di mana kedua-duanya plasmid ini berbentuk sirkular ya. Oke, kita next. Ini ada apa saja bahan-bahan dan alat-alat yang kita gunakan. Di sini reagen yang digunakan yaitu buffer solution, PKNR plasmid solution, PRA plasmid solution, enzim restriksi tentunya, dan DH2O. Kemudian kita juga menggunakan mikropipet dan tipnya ya. Dan ini adalah biasanya tub kosong yang diberi label untuk nanti hasilnya ya teman-teman. Di sini kita tulis A plus tub, amin tub, K plus tub, dan kamin tub. Nah, untuk alat yang digunakan itu menggunakan centrifuge, terus tong sampah, floating tube rack, freezer, water bath, dan ice bucket. Kita next di sini. Di sini prediksi ya. Ini kita ada yang harus kita isi nih teman-teman. Nah, di sini ditanya berapa banyak fragmen yang akan terbentuk ya dari menggunakan 2 enzim restriksi. Nah, di sini enzim restriksi yang digunakan adalah BAM-HI dan HIN3 ya. Nah, untuk di PKNR ini jika kita menggunakan 2 enzim restriksi, maka akan terbentuk 2 fragmen, di mana ada fragmen kecil dan fragmen yang lebih panjang lagi nih. Kenapa 2? Karena di sini plasmidnya berbentuk sirkular, maka jika dipotong menggunakan 2 enzim restriksi akan terbentuk 2 fragmen. Nah, untuk plasmid yang singular yang tidak berbentuk sirkular ini nanti beda lagi teman-teman. Oke, di sini kita tulis 2 ya. Nah, begitu juga yang PRA karena sama-sama menggunakan 2 enzim restriksi dan plasmidnya sirkular, maka dia akan terbentuk 2 fragmen. Kemudian berapa panjang fragmen ya di sini ditanyakan PKNR. Nah, di sini sudah diketahui ya teman-teman kalau yang akan dipotong ini nanti akan menjadi 807 base pair. Kita bisa tulis 807 base pair. Kemudian untuk yang sisanya atau yang terpotong yang panjang ini kita bisa kurangi dari jumlah ini ya. Ini adalah jumlah panjang base pair plasmid keseluruhan ya. Jadi kita kurangi aja 5.512 dikurangi 807. Hasilnya yaitu 4.705.
Kemudian begitupun yang di PRA ya. Di sini sudah diketahui ya teman-teman, panjangnya yang kecilnya 377 brassfair. Nah, di sini juga kita tinggal kurangi ini 4.872 dikurangi 377 yaitu 4.495. Nah, di sini komponen apa aja yang ada di fragmen tersebut. Nah, kita dari yang kecil di sini ada PBAD, yang hijau dan yang merah itu RFP untuk pekan R. Jadi kita ketik PBAD dan RFP. Nah, untuk yang ininya kita adakan R. Kemudian untuk yang di PRA, di sini no gen ya teman-teman. Nah, yang di sininya ada 3, ada MPR, HMPR, ORI, dan ARAK. MPR, ORI, and ARAK. AC ya. Oke, ini sudah kita isi semua, kita next. Di sini ada protokol-protokolnya. Kita start aja. Nah, di sebelah sini ada kolom protokol, di mana ini adalah tahapan-tahapan ya yang harus kita lalui. Nah, langkah di sini juga ada langkah-langkahnya. Jadi kita tinggal mengikuti langkah-langkah yang sudah ada ini ya teman-teman. Di sini pertama-tama kita set dulu waterbathnya di temperatur 37. Oke, kita next. Nah, select ini micropipette P20, kemudian diganti ke 4 microlight. Kita save. Jadi kita tinggal ngikutin aja ya teman-teman yang di sini. Yang kita buka tip box, kita ambil tipnya. Kemudian next lagi. Nah, di sini kita menggunakan buffer. Buffer yang diambil, reagen buffer diambil, dibuka, kemudian diambil menggunakan micropipette dan ditaruh di mana nih? Di K+. Oke. Sudah. Kemudian masih menggunakan buffer dan semuanya 4 microlight menggunakan buffer dan dipindahkan ke semua tube ya ini teman-teman di kamin A+ dan amin. Kita ambil aja lagi tipnya, kemudian kita ambil buffernya, reagen buffer, kemudian kita tutup, kita pindahkan ke kamin. Kita buang tipnya, kita ambil lagi. Kemudian di A+. Jika sudah kita buang tipnya, kita tutup. Yang terakhir, kita ambil lagi buffernya dan dipindahkan ke amin ya. Oke, sudah semua ya. Sudah semua, kita next. Di sini masih menggunakan 4 microlight, namun menggunakan reagen pekan R plasmid. Terus dipindahkan ke tube K+ ya. Seperti tadi, kita ambil dulu tipnya, kita ambil reagennya, kemudian kita pindahkan ke K+ tube. Dari K+ tube teman-teman di sini. Oke, kita buang
Kita tutup. Di sini masih menggunakan PKNR, dipindahkan ke K-min. Ambil reagennya, pindahkan ke tub K-min. Masukkan. Oke, kita buang lagi tipnya. Nah, di sini ganti reagen menggunakan PARA. Kita ambil lagi tipnya, dimasukkan ke A+. A+ ini ya, teman-teman, benar. Oke. Sini masih menggunakan 4 mikrolite PARA dan dipindahkan ke tub amin. Kita ambil lagi reagennya PARA. Kemudian dimasukkan ke tub amin. Sudah. Kemudian di sini volumenya kita ganti ke 2 mikrolite. Sudah save. Di sini 2 mikrolite menggunakan reagen enzim restriksinya dan dipindahkan ke tub K+. Di sini juga ya, di bawahnya 2 mikrolite enzim restriksi dipindahkan ke A+, berarti K+ dan A+ ya teman-teman. Oke, kita ambil tipnya. Kita ambil reagennya, enzim restriksinya. Tutup, kemudian ini K+. Kita masukkan K+. Oke. Sudah, kemudian masih dengan enzim reaksi ke A+. Ambil tip. Kita ambil reagennya. Kemudian kita pindahkan ke A+. Sudah semua, kemudian di sini masih menggunakan 2 mikrolite, namun menggunakan reagen DH2O. Di sini dipindahkan ke DH2 mikrolite DH2O ke amin. Di sini juga 2 mikrolite DH2O ke K-min. Ke amin dulu ya. Kita ambil tipnya, kita ambil DH2O ke amin. Dari amin. Amin. Kemudian kita ambil lagi ke K-min. Masih menggunakan DH2O2 mikrolite. K-min. Oke. Sudah selesai semua, kita next. Kita masukkan lagi ke ice bucket. Select the microcentrifuge. Di sini kita berarti sudah tidak menggunakan ini micropipette. Kemudian kita buka microcentrifuge, kemudian pindahkan ke dalam microcentrifuge K+, K-min, A+, A-min. Kemudian kita pilih. Nah, di sini kita balance ya teman-teman. Kita atur agar seimbang. Kita bisa cek balance. Oke, sudah balance. Nah, kalau menggunakan microcentrifuge, kita harus balance. Kemudian kita tutup. Di sini diatur waktunya 10 menit.
kita spin aja, kita start, kemudian close. Sudah selesai, ini kita buka, kemudian kita pindahkan ke rak, karena sini sudah di microcentrifuge, sudah di spin. Kita close. Sini ya teman-teman, udah di sini. Kemudian dipindahkan ke floating tube. Kita pindahkan ke floating tube, baru kita close. Next. Kemudian kita, di sini dipilih water bath-nya yang kita buka, kemudian ini floating tube rak berisi tube-tubnya, kita masukkan, kemudian kita tutup. Sini kan tadi kita sudah men-set temperaturnya ya teman-teman, jadi kita tinggal men-set waktunya 1 hour. Oke, 1 hour. Kemudian kita start. Nah, kalau sudah, kita buka, kemudian kita eject. Nah, sudah selesai ya. Kemudian next, kita buka freezer, kita masukkan ke freezer, kemudian kita tutup. Sudah selesai semua ini tahapannya, maka nah di sini adalah hasilnya. Nah, hasil di sini nah ini adalah panjang ini ya, base pair yang dari DNA sirkular yang kita potong terbentuk 2 fragmen, yaitu ada yang 807 base pair dan ada yang 4705. Ada yang 807 base pair, ada yang 4705 base pair. Untuk yang pekan R, berarti yang pekan R ini 807, 800 ini ya teman-teman, 807 dan 4705. Berarti yang ini ya teman-teman, yang pekan R. Kemudian yang PARA ada 377 ini, kemudian 4495. Oke, benar ya teman-teman ini. Oke, di sini berarti sudah dapat ini hasilnya seperti itu. Yang K+ dan A+ itu menunjukkan perpotongan ya teman-teman. Di sini ada 2, sudah dipotong plasmidnya menjadi 2 fragmen. Namun ini tidak, karena ini hanya kontrol. Nah, di sini kita isi berapa tub yang bisa berapa tub yang terrekomendan terpotong, yang terbentuk plasmidnya 2. Ada 2, yaitu tub K+ dan A+. Ya, di sini kita tulis aja K+ dan A+. Dan next. Oke, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab ya. Nah, di sini tujuan dari simulasi ini adalah apa? Apakah untuk mempelajari mengoperasikan microcentrifuge dan water bath, atau untuk mentes efek dari temperatur dalam enzim restriction, atau untuk mempelajari how to degas plasmid using untuk memotong plasmid menggunakan enzim restriksi. Di sini berarti ini ya teman-teman, di sini tujuan simulasi ini untuk mempelajari bagaimana simulasi memotong plasmid menggunakan enzim restriksi.
Submit, oke benar ya. Kemudian tujuan untuk men-set 37 derajat itu, kenapa tujuannya? Apakah untuk memotong DNA to break the from fragment, atau oke di sini temperaturnya terbaik ya untuk enzim rejeksi. Kita submit, oke benar. Kemudian tekan R, kenapa kita tambahkan enzim rejeksi yang sama? Karena kita ingin memotong keduanya dengan agar bisa sama ya panjangnya dua-duanya. Jadi nanti kalau akan digabungkan maka akan sama panjangnya keduanya, seperti itu. Kita submit, oke benar. Kemudian kenapa kita perlu men-spin setelah men-spin tube-nya setelah ditambahkan solution atau reagen? Karena to collect the sample, agar sampelnya itu terkumpul di bawah ya teman-teman, kita spinnya itu untuk seperti itu. Maka jawabannya A, kita submit, oke benar. Kemudian tujuan kamin dan A plus tube, karena kan tadi yang terbentuk cuma K plus dan A plus ya yang terpotong seperti itu. Nah kamin dan aminnya ini untuk kontrolnya. Jadi jawabannya itu yang ini. Kita lihat, oh salah. Oh maaf, ini ya, to control, to show the impact of, oh iya ini benar ya. Kontrol yang ini ya teman-teman, kita lihat bagaimana enzimnya itu terpotong seperti itu. Kemudian ini very dan submit, kita submit. Oke, kita next. Oke, ini yang harus kita ingat. Dan simulasi selesai. Mungkin cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika dalam mentransit saya ada yang salah juga mohon dimaafkan ya teman-teman. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.